Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV. Memang punya kita. Apa kabarnya? Senangnya pagi ini aku Didi Valdian. Dan aku Cia Altiara ngawani pemirsa yang ada di rumah lagi di Halo Palembang. Biasa kita ada di Ombudsman Republik Indonesia, Ya. perwakilan Sumatera Selatan, dan juga ngawani pemirsa yang ada di rumah yang sekarang ini lagi nak berenggut, nak begawe atau nak beraktivitas lainnya. Kita hadir ke kali ini dengan tema yang menariknya untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik, selama sejam ke depan untuk edisi hari tanggal 23 Oktober 2019, tim Halo Palembang sudah nginjuk ke informasi dan juga kage ada sih kok tema yang nak kita angkat, dan juga kita bakal hadir ke narasumber untuk pagi ini. Siapa narasumbernya kage? Nah, jadi untuk aktivitas kita dalam beberapa minggu bahkan bulan ini Altiara agak sedikit terganggu karena kita tahu keadaan cuaca di Kota Palembang akibat dari kahutlah kebakaran hutan dan lahan itu menyebabkan kita terjadinya kabut asap ya. Betul. Jadi untuk akibat dari kabut asap ini ke masyarakat Kota Palembang terutama anak-anak ini mudahnya terjangkit penyakit ISPA. Informasi selengkapnya ini dia liputannya. Kabut asap yang menyelimuti Kota Palembang akhir-akhir ini semakin tebal, puncaknya pada minggu kemarin. Ketebalan kabut asap ini bisa membahayakan karena partikel dari sisa pembakaran lahan yang terjadi di kawasan Sumsel. Kabut asap ini mengandung partikel kecil terkandung di udara yang bisa berbahaya saat dihirup. Ancaman untuk menghirup udara yang terpapar oleh kabut asap bisa mengidap penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Dokter spesialis paru-paru Dr. Dini Rizky menjelaskan bahaya yang ditimbulkan kabut asap ini cepat menyerang warga, terutama bagi anak-anak. Partikel yang dibawa kabut asap yang sangat kecil bisa menyatu dengan udara di Kota Palembang. Selama kabut asap, daftar pengidap ISPA bertambah. Selain itu, ISPA bagi warga yang memiliki riwayat penyakit asma bisa kambuh dengan cepat saat menghirup udara buruk ini. Yang paling banyak, yang pertama kasus paling tinggi ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Yang kedua asmanya kambuh, asmanya serangan. Yang ketiga pneumonia. Yang paling harus dapat perhatian itu yang mana sih? Terutama pada yang serangan asma sama pneumonia karena itu dapat mengancam jiwa. Yang paling berbahaya Terutama yang mudah sekali terkena dampak ini pada anak-anak di bawah 5 tahun atau orang tua di atas 65 tahun dan pada orang-orang yang mempunyai riwayat penyakit paru sebelumnya. Mardiansyah, PAL TV. Nah, itu dia pemirsa yang ada di rumah, berita yang pertama tentang kabut asap yang melanda Sumatera Selatan. Betul. Apalagi di Kota Palembang pagi hari ini dan juga malam hari. Betul, dan ada baiknya juga pemirsa untuk apapun aktivitas kita di luar rumah atau juga di luar kantor, jangan lupa pakai masker, setidaknya kita sedikit menghindari yang namanya kabut asap, jangan sampai mudah terkena bawa penyakit ISPA ya. Betul. Dan kita tinggal ke ngomongin informasi yang pertama ini pemirsa, kita sekarang ini bakal menghadirkan langsung dua narasumber kita, dan narasumber kita yang kemarin Cak Ida berganti. Ini kita ngomongin masalah layanan publik. Nah, Cak Manunian tema yang kita bincang ke untuk pagi ini langsung kita kenal ke. Ini ada yang terhormat Bapak Sekda Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketemu lagi Pak Dewa, tetap muda dan juga semangat kan pagi hari ini. Memang masih muda. Memang masih muda. Iya, 17 Terus Pak dikali seperempat dikit. Terus Iya. semangatnya. Terus juga kita kedatangan Kepala Ombudsman Republik Ya. Indonesia perwakilan Sumatera Selatan, Bapak M. Adrian Agustiansyah. Apa kabarnya Bapak, kita ketemu lagi hari ini? Luar biasa. Ya, kita Pak Ratu Dewa kita datang ke kantornya Ombudsman ini. Betul. Kantornya Pak Adrian ya. Jadi luar biasa sekali Pak. Kami juga sudah syuting beberapa minggu di sini, sudah setelah 1 bulan. Ya, kalau kemarin Pak Adrian ini Pak Ratu Dewa kita ngomongin masalah layanan publik dari Departemen Agama ya, Kemenak. Nah, kali ini kita menghadirkan Sekda Kota Palembang. Mungkin dari beberapa pertanyaan yang kita tanya ke Bapak selaku Sekda ini bukan merupakan perwakilan dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat atau juga pemirsa PAL TV. Betul. Ini ada berapa banyak Pak Ratu Dewa MSI layanan publik yang disediakan oleh pihak Pemkot Palembang untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang? Jadi untuk pelayanan publik ini
kita tetap ngacu kepada regulasi yang ada. Bahwa keharusan memberikan pelayanan terbaik itu ada 2 regulasi, 2 undang-undang. Pertama Undang-Undang 32, ada 2 substansi di sana, ada pelayanan publik dan ada investasi. Yang kedua adalah Undang-Undang 25 sendiri yang mengharuskan kita pelayanan publik. Maka dari itu banyak bidang yang menjadi tolak ukur terhadap pelayanan publik Kota Palembang. Mulai dari pelayanan publik administrasi kependudukan dalam hal ini Dukcapil, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan yang terintegrasi dalam hal ini mall pelayanan publik. Itu. Betul. Jadi itu dia pelayanan publik yang ada di Kota Palembang, itu Didi. Iya. Nah Pak, kalau untuk pandangan Bapak nih selaku Sekda Kota Palembang terhadap layanan publik yang ada di Kota Palembang, ini siapa ada nih Pak? Belum optimal, masih sangat belum optimal, dan kami cukup menyadari masih banyak perlu pembenahan di sana sini. Ukurannya bukan sekedar penghargaan, tapi ukurannya adalah tingkat keterasaan oleh masyarakat. Maka dari itu kalau ada kritik yang dikritisi oleh Ombudsman, saya kira ini adalah sesuatu yang cukup baik untuk para OPD, organisasi perangkat daerah Palembang, dan harus introspeksi. Kenapa belum optimal? Saya contohkan saja. Saya sidak beberapa kali di administrasi pelayanan publik, pengurusan KTP, pengurusan KK, dan administrasi kependudukan lainnya masih cukup lambat. Maka dari itu saya sudah sidak 2-3 kali. Saya datang cepat, tapi ketika saya tidak lagi di sana lambat kembali. Maka dari ini harus ada stok terapi memang di sana. Belum lagi pelayanan-pelayanan yang lain. Saya kira itu. Berarti harus ada pengawasan terus ya Pak ya untuk pelayanan publik ini agar lebih maksimal. Baik. Bagaimana? Kalau ngomongin soal tanggapannya dari Ombudsman Perwakilan Sumsel Dewe, Camano, Pak Adrian? Iya, dari Ombudsman karena memang Kota Palembang ini kan pusat ibu kota provinsi. Tentu dengan jumlah penduduk yang banyak, dengan luas wilayah juga, dengan berbagai macam ragam layanan publik yang memang langsung dihadirkan kepada masyarakat. Apalagi kita ini masyarakat perkotaan yang tentu saja sikap kritisnya jauh dari mungkin kabupaten kota yang lain. Tentu akhirnya juga menjadikan laporan di Ombudsman ya cukup lumayan untuk di Kota Palembang ini. Setiap tahun memang Ombudsman itu rata-rata menerima laporan 150 sampai 200 laporan. Dan memang dari angka itu hampir 50-60% memang berasal dari Kota Palembang. Nah, namun sekali lagi bahwa banyaknya laporan ke Ombudsman terhadap suatu kota atau kota madya itu bukan berarti bahwa menunjukkan layanan publik di kota tersebut buruk. Bukan berarti juga lalu ada kabupaten kota yang bahkan sampai sekarang tidak ada sama sekali laporannya ke Ombudsman. Lalu kita berkata bahwa oh di sana baik layanan publiknya, belum tentu. Karena ini dipengaruhi banyak faktor, misalnya pertama kemudahan masyarakat untuk mengakses laporan ke Ombudsman. Kan di Kota Palembang karena memang kantor Ombudsman cuma ada di Palembang ya, sehingga masyarakat juga gampang datang ke sini. Lalu kemudian sosialisasi. Masyarakat Kota Palembang mungkin sangat familiar sekarang dengan Ombudsman. Apalagi seperti program yang kita laksanakan hari ini sudah 1 bulan, ini hari terakhir kebetulan pemirsa live di kantor Ombudsman ini kita membahas masalah layanan publik, sehingga masyarakat pasti akan paham, oh kalau ada masalah tentang layanan publik cepat melapor ke Ombudsman. Seperti itu. Pak, mungkin lebih kasih beberapa contoh Pak laporan-laporan dari masyarakat yang datang ke kantor Ombudsman ini. Yang paling banyak tuh ya memang pertama masalah pendidikan. Memang kita akui pendidikan ini kan memang jadi isu yang seksi di masyarakat. Mulai dari pungli dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian ada beberapa laporan yang cukup menyita perhatian publik kemarin, misalnya masalah kenaikan PBB. Yang alhamdulillah kemarin sudah kita selesaikan dalam bentuk laporan akhir pemeriksaan, dan Bapak Wali Kota bersama Sekda juga langsung datang ke kantor kami menerimanya. Kami melihat bahwa usaha yang dilakukan untuk meringankan beban masyarakat dengan memberikan potongan-potongan pembayaran PBB tersebut cukup cukup
berarti bagi masyarakat. Terbukti misalnya setelah itu diberlakukan secara resmi cuma 1 atau 2 laporan yang masuk berikutnya. Betul. Dan itu pun bukan lagi mempersoalkan hal yang itu seperti itu. Iya, kemarin juga sempat ngeluh Pak, cara kita nih uang ruko banyak di mana-mana, bayar pajak terkejut. Ada laporan ke ombudsman, alhamdulillah dapat potongan. Betul. Dan sampai sekarang juga. Altiara nak ngelapor langsung ke Pak Ratu Dewa? Tidak jadi karena memang uang kayu lamo. Oh iya. Dan pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita tetap di Halo Palembang, kita bakal ngebahas tentang pelayanan publik yang ada di Kota Palembang, tetap di Halo Palembang.